dalam surat Al-A'raf ayat 176 dan di dalam surat Al-Maidah ayat 4 dan di dalam surat Al-Kahfi ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang masalah anjing. Jadi permisalan anjing ini semuanya buruk ya. Jadi siapapun kalau dipermisalkan anjing itu pasti buruk ya. Walaupun orang tersebut asalnya adalah seorang ilmuwan tinggi seperti Bal'am ya di dalam surat Al-A'raf 176. Bal'am itu ilmuwan yang tinggi ya, murid Nabi Musa, hafal Taurat, tetapi karena adabnya buruk, mentalnya penjilat kepada penguasa, akhirnya dimisalkan seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Jadi permisalan Bal'am itu seperti anjing ya, anjing yang suka menjulurkan lidahnya ya, didiamkan atau digusah, dia tetap saja menjulurkan lidahnya. Itulah Bal'am, permisalan seperti itu sang penjilat. Jadi semua yang dimisalkan seperti anjing itu adalah buruk gitu ya. Bahkan anjing sendiri adalah sesuatu hewan yang najis ya. Dan najisnya bukan najis mukhaffafa atau mutawassithah, tetapi najisnya mughaladah ya. Artinya kalau orang kena najis anjing pun dia harus mencuci ya, mensucikan diri atau membersihkannya itu dengan 7 kali lipat dan bahkan harus dicampur dengan debu. Itu saking najisnya anjing dan saking buruknya anjing. Tetapi ketika anjing ini ya, ketika anjing itu dididik, maka nilainya anjing itu berubah gitu ya. Yang asalnya tidak ada harganya, yang asalnya tidak ada nilainya, tetapi seketika dia dididik oleh tuannya menjadi anjing pemburu, itu nilai buruannya itu halal gitu ya. Walaupun anjing itu najis ya. Wa ma 'allamtu minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Coba bayangkan ya, anjing yang asalnya najis, nggak ada harganya, najisnya mughaladhah. Orang yang dimisalkan dengan anjing pun itu adalah orang yang najis, ibarat akhlaknya begitu ya. Dan rumah yang ada anjingnya pun pahalanya sehari berkurang 1 qirat ya. Nah ini anjing yang najis saja ketika diajar, ketika dididik, itu menjadi anjing yang terdidik, itu ada nilainya. Artinya apa? Hasil buruannya itu bernilai dan halal gitu, ya. Makanya istilahnya adalah ketika anjing itu ditaklim gitu ya, tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah ya. Ketika anjing itu diajari, dididik, maka nilai anjing itu berubah ya. Jadi dia punya harga, punya nilai di hadapan manusia ya, dan bahkan objek buruannya itu pun punya nilainya, artinya halal. Itu anjing kalau dididik. Demikian juga anjing yang najis tadi, kalau dia bergaul, berteman, disandingkan dengan orang soleh, ya. Dan itu disebut di dalam surat Kahfi, ayat 18, ayat 22, ya. Disebutkan ketika anjing Ashabul Kahfi ini menjaga orang soleh. Anjing yang asalnya tidak ada harganya, tidak ada nilainya, dia berharga seketika. Ya. Jadi kesolehan dia bergaul dengan orang-orang soleh, yaitu menjaga Ashabul Kahfi, itu derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wa qalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ayat 22 jadi dijelaskan juga wa yaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisum kalbuhum wa yaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum. Jadi sebenarnya orang nyebut kalbun itu agak riskan gitu ya, anjing itu. Tapi disebut dalam Al-Qur'an ya, akan berkata tiga keempatnya adalah anjing mereka. Berkata juga mereka 5 dan keenamnya adalah anjing mereka. Jadi anjing ini sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu dibikin domir aja sudah cukup gitu ya. Tapi ini dizohirkan gitu, bukan dizomirkan. Seakan-akan ingin dimunculkan identitas si anjing ini, ya, yaitu anjingnya Ashabul Kahfi. Ternyata anjingnya Ashabul Kahfi tadi itu satu-satunya anjing nanti yang punya harga, ya. Dan bahkan dalam riwayat itu nanti masuk surga, ya. Karena tadi menjaga orang soleh, ya. Menjaga Ashabul Kahfi, ya, supaya Ashabul Kahfi tidak tertangkap, ya. Mereka bisa tidur di dalam gua. Itu salah satu jasa dari anjing yang menjaga Ashabul Kahfi ini, ya. Sehingga setiap ada orang yang mendekati gua Ashabul Kahfi, mereka takut karena ada anjing yang menjaga 24 jam di situ. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini,
bahwa seburuk-buruknya makhluk ya. Jadi statement yang ingin saya sampaikan dalam Al-Quran tadi, seburuk-buruknya makhluk, senajis-najisnya makhluk yang berupa anjing, yang tidak ada harganya, bahkan najisnya pun mughaladah. Tetapi ketika dididik dengan baik, ditaklim dan ditakdib dengan baik, itu ternyata memiliki nilai gitu. Nilainya apa? Buruannya halal, nilainya apa lagi? Dia dihargai oleh Allah, bahkan dimasukkan surga. Ya, karena apa? Bergaul, dididik oleh orang-orang yang saleh. Ini anjing ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai seorang dosen, sebagai pendidik, mendidik manusia gitu ya. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi, bahwa betapa manusia yang diberikan akal oleh Allah ketika dididik itu nilainya sangat-sangat tinggi ya. Manusia yang terdidik, manusia yang beradab tadi itu nilainya sangat besar sekali, sangat agung sekali di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Dan itu bisa dididik. Anjing saja yang nggak punya akal itu bisa dididik kok. Ya. Apalagi manusia. Jadi oleh karena itu di sini kita sebagai seorang dosen, pendidik ini nggak boleh putus asa ketika mendidik manusia. Ya. Mendidik mahasiswa. Sebandel apapun mahasiswa itu masih punya akal gitu. Ya. Sebandel apapun manusia, ya. Sebandel apapun mahasiswa, senakal apapun mahasiswa, itu saya yakin masih bisa dididik. Ya. Yang anjing saja nggak punya akal itu bisa dididik kok, apalagi manusia. Nah, disinilah butuhnya kita sebagai mu'addib, sebagai mu'allim itu terinspirasi dari ayat-ayat tentang masalah anjing ini, betapa pendidikan itu bisa merubah segalanya. Ya. Anjing yang bisa najis saja, itu bisa berubah nilainya. Apalagi manusia yang suci. Walaqad karramna bani Adam. Yang jelas-jelas Allah tinggikan derajat manusia, kami telah unggulkan, kami telah muliakan bani Adam, anak Adam. Artinya memang dari perspektif ilmu pendidikan tadi itu, manusia itu memang makhluk yang disiapkan oleh Allah untuk siap dididik, ya, untuk siap dikenalkan adab. Nah, jadi di sini adalah peluang bagi kita. Jadi kita melihat mahasiswa itu adalah sebagai peluang, objek dakwah. Kalau para nabi, ya, para rasul zaman terdahulu, mereka berdakwah harus mendatangi kaumnya, ya, satu persatu. Nabi terkadang ya di zaman-zaman awal beliau di Mekah harus secara sembunyi-sembunyi berdakwah, ya. Bahkan terusir sampai ke Madinah. Itu betapa sulitnya Nabi mendidik kaumnya waktu itu. Ya kita sekarang ini tinggal datang ke kampus, ya. Meja sudah disediakan, kursi sudah ada, jaringan wifi sudah lengkap, ya. Ini terkadang kita harus menanyakan pada diri kita ini, kita sebagai seorang muadib ini, sudahkah punya tadi ya tanggung jawab moral, ya, tanggung jawab sosial ya terhadap mahasiswa kita ini, supaya mereka ini menjadi kader manusia-manusia yang beradab. Ya. Di dalam satu riwayat ya, sejarahnya Imam Syafi'i rahimahullah, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ya punya murid ya, namanya Imam Rabi' bin Sulaiman. Ya. Imam Rabi' bin Sulaiman inilah yang meriwayatkan fikih-fikihnya Imam Syafi'i, meriwayatkan risalahnya Imam Syafi'i, meriwayatkan al-umnya Imam Asy-Syafi'i, dan juga meriwayatkan musnad Imam Asy-Syafi'i yang sampai madhab Syafi'iyah sampai ke kita hari ini. Itu salah satu jasa dari murid Imam Syafi'i atau mahasiswanya Imam Syafi'i yang bernama Imam Rabi' bin Sulaiman. Ya. Jamaah sekalian, ya. Imam Rabi' bin Sulaiman itu bukan mahasiswa cum laude, ya. Bukan orang yang EQ-nya tinggi, tidak. Bukan yang prestasinya di SMA-nya jago, tidak. Ya. Sangat bebel sekali. Ibaratnya itu Imam Syafi'i ketika mengajarkan satu masalah kepada Sulaiman bin Rabi' itu diulang 40 kali. Ya. 40 kali. Kira-kira dosen UIK sabar nggak ini? Dan mahasiswa sebandel itu. Ya. 40 kali nggak nyambung-nyambung. Ini butuh berapa SKS gitu. Ya. Butuh berapa jam pelajaran gitu ya untuk mengajar. Hanya satu mahasiswa bernama Rabi' bin Sulaiman. Butuh satu masalah, butuh 40 kali pengulangan. Kalau satu masalah itu diulang, misalkan ya setengah jam saja, itu 24 jam nggak selesai kan. Akhirnya nggak paham juga, Imam Rabi' bin Sulaiman ini minta izin pulang. Karena malu gitu. Yang lainnya sudah paham semua, kecuali Rabi' bin Sulaiman. Keesok harinya, Rabi' bin Sulaiman nggak hadir lagi kuliah. Ya. Karena malu gitu. Prestasinya jeblok gitu. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menanyakan kemanakah Sulaiman bin Rabi' ini, ya, nggak hadir ya, wahai Imam.
didatangi ke rumahnya. Datang Imam Syafi'i ke rumah mahasiswa yang bernama Sulaiman bin Robi, ya. Ditanya kenapa tidak hadir. Ternyata alasannya malu. Nah, ini jamaah sekalian secara psikologi ya. Terkadang mahasiswa itu kadang nggak hadir itu mungkin karena problem dari dirinya sendiri karena malu nggak bisa-bisa gitu ya. Kadang juga problem dari dosennya. Mau bimbingan skripsi susah sekali gitu ya. Mau ketemu susah sekali gitu ya. Kadang yang disalahkan mahasiswanya, kadang dosennya juga nggak bimbing gitu ya. Nah, ini terkadang kita ini harus mawas diri juga, harus saling evaluasi diri lah gitu ya. Kadang kenapa ini mahasiswa banyak nggak pada lulus ya, skripsinya nunggak, tesisnya nunggak, disertasinya nggak setor-setor, sekali setor minta tanda tangan. Ini yang salah siapa ini? Nah gitu ya. Nah ini pentingnya kita belajar dari Imam Rabi' bin Sulaiman dan Imam Syafi'i tadi. Akhirnya Imam Syafi'i mengatakan, ya, wahai Rabi, katanya. Jadi bukan dimarahi, apalagi di DO gitu. Bukan dimarahi gitu ya. Jadi Rabi' bin Sulaiman ini malah justru dikasih surat cinta, kata Imam Syafi'i. Ya Rabi, wallahi lau qadartu ala an ut'imaka al-ilma la'at amtuka. Wahai Rabi, muridku ya, kalau seandainya aku mampu menyuapi ilmu seperti seorang ibu menyuapkan bubur ke mulut bayinya, aku akan suapi kamu, katanya. Jadi Imam Syafi'i itu membuat permisalan, seorang guru, seorang dosen terhadap mahasiswanya itu harus seperti seorang ibu ya, yang ngasuh anak bayi, yang nggak mau ASI atau nggak mau bubur gitu ya. Tetapi si ibu itu tetap berusaha menyuapkan kepada si bayinya tadi. Kadang ibunya cerita dulu ya, mendongeng dulu ya, supaya si bayi mau disuapi bubur tadi ya. Demikian juga Imam Syafi'i. Kalau seandainya aku mampu menyuapi kamu dengan suapan ilmu, aku suapi kamu terus. Dan aku tidak lupa ya, setiap sholat aku mendoakanmu. Nah ini, kadang kita ini perlu bertanya, kenapa mahasiswa kok bandel-bandel gitu ya? Mungkin kita kurang mendoakan mahasiswa, itu jawabannya. Mungkin dari ilmu metodologi, oke lah. Evaluasi, kurang apanya. Ya. Kemudian dari kurikulum, sudah digonta-ganti sampai 20 kali. Jadi apa yang kurang itu ya? Yang kurang doa dosen gitu. Ya. Saya dapat cerita Kiai Gontor itu ya, Kiai Zarkasi. Ya, Kiai Zarkasi itu ya, cerita dari putra beliau, Gus Hamid, Profesor Hamid Zarkasi, ketika diundang BKSPPI untuk mengadakan workshop pesantren, para jamaah tanya, Kiai pesantren tanya, Gus, ya, apa sih rahasianya Kiai Zarkasi dulu kok berhasil didik santrinya? Kata Gus Hamid ya, Profesor Hamid Zarkasi, putra beliau, Bapak itu bukan sarjana pendidikan gitu ya. Bukan doktor pendidikan seperti Dr. Hasan Basri Tanjung. Enggak. Bapak enggak pernah kuliah di fakultas pendidikan katanya. Ya. Cuman Bapak itu berpegang tadi, walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulana. Bapak itu orangnya mujahadah terus sama santri. Bahkan ya, Kiai Zarkasi dan Kiai Gontor itu kalau tahajud malam itu ya, itu pindah-pindah, pindah ke asrama santri ini, asrama santri itu, masjid ini, tempat sekolah di sini, tempat ngaji ini, ngaji itu, ditahajudin semua sama kiainya gitu. Sehingga ternyata ya, itu memiliki bekas ya, terhadap kebaikan santri. Nah, ini loh salah satu model ya, mentakdib mahasiswa atau mentakdib santri itu seperti itu, kiai-kiai terdahulu ya, para ulama-ulama kita. Yang patut kita contoh. Kalau kita hanya berpacu kepada teori-teori modern, itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Paling ujung-ujungnya teori pendidikan itu ya landasan pendidikan, tujuan pendidikan, ya kurikulum pendidikan, metode pendidikan. Ujungnya akhirnya ya evaluasi pendidikan. Itulah undang-undangnya, ya itulah buku-buku pendidikan yang ada. Tetapi konsep yang tak terbukukan tadi, ya, dan itu ada di dalam sejarah, ini yang jarang dilirik. Padahal ini yang inti sebenarnya ya. Jadi oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep takdib dan taklim tadi ya, kembali tadi di dalam Al-Quran. Anjing yang najis saja ketika ditaklim dan ditakdib, itu nilainya bertambah ya. Dia punya harga diri ya. Dan bahkan bisa masuk surga gitu. Ya. Ini yang harus kita menjadikan acuan ya. Apalagi kita mendidik manusia. Jadi manusia ini berpeluang besar ya untuk kita didik ya, untuk kita tanamkan nilai-nilai adab.
Dan ini sebenarnya adalah solusi peradaban ya. Karena Profesor Nakib Malatas mengatakan bahwa problem peradaban kita ini kan the loss of adab ya, hilangnya adab. Jadi artinya kalau kita ingin memberikan atau ingin mengembalikan peradaban tadi, yaitu tadi bagaimana upaya kita sebagai sivitas akademika UIK ini berjuang maksimal ya, mendidik mahasiswa tadi ya. Karena ke depan mahasiswa kita itulah yang akan jadi presiden, yang akan jadi menteri, yang akan jadi guru, yang akan jadi pengusaha, ya, yang akan jadi manajer, yang akan jadi muadzin di masjid-masjid, yang akan jadi imam di musola-musola, yang akan menjadi kepala rumah tangga, iya kan? Ini dalam rangka kita ya menyiapkan peradaban. Maka di sini ya butuh sabar memang ya. Anjing Ashabul Kahfi tadi, dia dihargai oleh Allah dengan surga karena sabarnya. Ya, karena sabarnya nungguin berapa tahun itu. Ya, makanya ketika kita mendidik tadi butuh sabar tadi. Allah sampai menjelaskan itu ya di dalam surat Kahfi. Ya, lanjutan dari ayat tersebut. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Jadi dari pelajaran Ashabul Kahfi tadi, ya, kita disuruh sabar. Kamu sabarlah ya bersama orang-orang yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, menyeru kepada Allah pagi dan petang. Yang mereka harapkan yuriduna wajah, mereka mengharapkan ridhonya Allah. Jadi mengharapkan ridhonya Allah. Dapat sertifikasi nggak apa-apa, tapi bukan tujuan gitu ya. Artinya dosen-dosen yang belum tersertifikasikan jangan putus asa ataupun pesimis gitu ya. Gajinya beda, tidak. Insya Allah gaji dosen yang belum tersertifikasi itu lebih besar gitu. Ya, lebih besar di hadapan Allah gitu. Ya, Cerdos itu palingan 2,5 juta ya kan. Tapi kalau di sisi Allah itu unlimited ya, tak terbatas itu ya. Jadi kalau kita membaca ayat ini, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Ini kita mendapat siraman baru gitu ya, energi baru. Sabar ternyata kuncinya. Ya. Tidak harus kita pinternya setinggi langit, tidak. Jadi dosen, jadi guru, ya, jadi pendidik itu intinya sabar aja sebenarnya. Wasbir nafsak ya, suruh sabar dan suruh banyak bergaul dengan orang-orang saleh. Ini intinya. Ya. Bergaul dengan orang-orang saleh yang mereka memang berdoa kepada Allah pagi dan petang. Bisa jadi kita ini nggak soleh. Jangankan kita ya, Imam Syafi'i aja merasa nggak soleh kok ya. Tapi senang dengan orang-orang soleh itu. Allah perintahnya kamu ya, berkomunitaslah dengan orang-orang yang soleh. Karena kesabaran itu tidak berdiri sendiri. Mungkin kalau diri sendiri sabar sehari 2 hari masih bertahan. Tapi kalau 5 hari, kalau 1 tahun, ya, dan berbulan-bulan, ya, berabad-abad itu nggak mungkin. Kalau kita berdiri sendiri. Maka kesabaran kita itu, kita harus berkiblat, melihat orang yang lebih sabar daripada kita. Itu orang soleh. Dan itu akan menjadi apa? Motivasi. Nah gitu. Nah, jadi di dalam mentakdir juga begitu ya. Makanya kenapa ya Nabi mengajari kepada kita sebagai orang tua, ajari anakmu itu kalau 7 tahun suruh sholat ya. Suruh sholat 7 tahun. Jangan digebukin dulu, jangan dipukulin dulu, jangan dimaki-maki dulu. Sabar aja sholat nak. Mau sholat atau enggak, yang penting kita perintah dulu gitu. Sabar. Ya. Wastobir. Makanya kalau perintah sholat ke anak itu nah gitu. Perintahkan keluargamu sholat dan sabar. Kenapa? Karena memerintahkan sholat keluarga lebih berat daripada memerintahkan mahasiswa. Ya. Kalau kita bilang mahasiswa sholat ya, nanti dapat nilai A, itu pasti sholat semua. Walaupun asalnya nggak pernah sholat gitu ya. Tetapi kalau anak kita, istri kita, itu setiap hari 24 jam, dia tahu kok. Kita tidurnya ngorok, dia tahu. Ya. Kita tahu bagaimana gerak-gerik kita di rumah. Terkadang kalau kita nggak bisa mengasih contoh, Allah bapak teori aja, ibu teori aja gitu. Jadi makanya lebih berat sebenarnya. Ya, dakwah kepada keluarga itu lebih berat. Nah, kuncinya tadi wastabir ya. Makanya tadi Nabi memberikan waktu ya, 7 tahun ya. Usia 7 tahun perintahkan aja sholat. Nanti 10 tahun ya,
Kalau dia tidak mau sholat, nah bolehlah dikasih punishment, boleh dikasih sanksi lah. Tetapi yang kita lupa itu 3 tahun ini. 7 sampai 10 itu 3 tahun ya. Bayangkan kalau 5 kali sehari kita perintah, nak sholat nak. 5 kali 3 tahun itu berapa kali coba? Ya. Masa anak kita yang punya 2 telinga, yang punya hati, ya, nggak dengar? Kan pasti dengar. Masalahnya kita tidak memfungsikan tadi waktu 3 tahun secara maksimal. Ya, kadang ingat, kadang nggak ingatkan anak sholat itu. Ya, kan? Nabi memerintahkannya supaya nggak lupa gitu. Itu setiap hari diperintahkan 5 kali kita selama 3 tahun. Itu takdib gitu ya. Jadi sebenarnya takdib itu 24 jam. Diibaratkan seperti orang memerintahkan anak kita sholat 5 waktu. Sama, sebenarnya di kampus itu ya kita mendidik mahasiswa itu tidak sekedar ya 2 jam di kelasnya. Selesai itu ya udah selesai. Nggak ada hubungan. Nah sekarang ini kan kita bisa memanfaatkan media sosial ya dengan grup silaturahim dengan mahasiswa kita. Ya kita masih bisa mengingatkan adab, kita masih mengingatkan anak-anak mahasiswa itu kalau diingatkan dosen itu masya Allah luar biasa itu. Sebandel apapun ya. Makanya misalkan saya sendiri ya kalau mahasiswa nggak lulus misalkan sampai semester berapa gitu ya. Kalau cari saya gampang itu di masjid aja gitu. Nanti saya tanya kamu sholat nggak? Ya bolong-bolong sih Ustaz. Kamu sholat aja nanti ya. Nanti saya lulusin insya Allah ya. Pokoknya saya nasihatin gitu. Jadi akhir nasihat dosen itu ternyata sangat bermanfaat gitu. Ini senjata kalau kita nggak bisa mentakdib mahasiswa di kelas, nggak bisa di luar kelas, minimal nanti dia sebelum sidang skripsi gitu. Atau minimal kalau sudah semester sekian, mau sidang kecuali nilainya tinggal 1 sama Pak dosen, nah kita nasihatin di situ. Ini kesempatan gitu, bukan menghukum, kesempatan untuk menasihati dia gitu. Dan itu ternyata luar biasa dampaknya ke mahasiswa kita. Ya. Jadi jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Itulah konsep takdib dan juga taklim yang diajarkan di dalam Al-Quran. Nah, takdib dan taklim ini ujungnya adalah bagaimana melahirkan ilmu yang bermanfaat. Makanya Nabi itu di dalam Al-Quran diperintahkan untuk minta tambahan cuma 1. Nggak pernah diperintahkan, Nabi kamu minta tambahan supaya bangun rumah lagi. Nabi kamu minta tambahan harta, nggak pernah. Tapi yang diperintahkan waqur rabbi zidni ilma dalam surat Tuhan 114 itu ya. Wahai Nabi, kamu doalah ya Rabb tambahkan aku ilmu. Ternyata yang dimaksud di sini ya Ibnu Uyainah menjelaskan yang dimaksud di sini adalah Nabi diperintahkan untuk menambah ilmu yang bermanfaat. Makanya doa Nabi itu ya, dan ini bagus juga ya kalau sebelum kita memulai kuliah, kita ajak mahasiswa untuk berdoa ilmu manfaat ini. Doanya gini, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na ya Allah, manfaatkan, berikan manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau ajarkan. Wa 'allimna dan ajarkan kami ya Allah ma yanfa'una, ilmu yang bermanfaat bagi kami. Jadi kita minta ilmu yang bermanfaat dan kita minta diajari oleh Allah ilmu yang bermanfaat saja, yang enggak manfaat enggak usah. Wa zidna ilma dan tambahkan ilmu. Ya. Jadi itu doa Nabi. Bahkan dulu ya para sahabat itu ya ketika minum air Zam-Zam juga seperti Ibnu Abbas. Kalau orang minum air Zam-Zam itu kan doanya mustajab. Tapi yang diminta Ibnu Abbas itu juga 1 ya, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya, ini luar biasa ya perhatian para sahabat ya, para ulama-ulama kita itu terhadap konsep taklim dan takdib itu supaya betul-betul melahirkan ilmu yang bermanfaat. Jadi segudang ilmu setinggi langit dari teori-teori pendidikan yang kita pelajari ini sebenarnya kita ingin mengantarkan mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Titik itu aja sebenarnya. Ya, itu yang terpenting sebenarnya. Dan itu lebih berharga dari segalanya tadi. Ya, karena kalau udah ilmunya bermanfaat, dia menjadi manusia yang beradab. Kalau manusia beradab, dia nilainya tinggi di sisi Allah. Ya, di sisi manusia maupun ya, di sisi masyarakat, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Yang terakhir sebagai penutup ya, kisah dari Umar bin Khattab ya. Ketika Umar ya menugasi salah satu gubernur di Mekah, salah seorang sahabat. Nah, gubernur Mekah ini kemudian keluar kota kalau bahasa sekarang ya, ditinggalkan itu Mekah dan di tengah jalan ketemu Umar. Loh, kenapa kamu tinggalkan Mekah? Siapa yang jaga Mekah? Kamu gubernurnya, siapa yang mewakili kamu? Maka sahabat ini berkata, Ibnu Abzah.
Ibnu Abza. Aku nggak kenal Ibnu Abza. Ya. Siapa itu Ibnu Abza, kata Umar? Rajulun min mawalina. Dia seorang budak hitam. Hamba sahaya. Loh, budak kamu kasih jabatan wakil gubernur. Bagaimana itu? Ya. Maka Umar mengatakan, innahu qari'un li kitabillah. Dia paham Al-Quran. Ya. Oh, beliau paham tentang masalah putusan hukum. Ya. Maka Umar tersenyum. Betul, nggak apa-apa. Nah, ini sami itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, atau bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala meninggikan suatu kaum dengan Al-Quran. Artinya dengan ilmu tadi. Dan Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan suatu kaum juga dengan Al-Quran tadi. Artinya kalau orang budaya yang dibangun adalah dia budaya ilmu, ya, dia mengamalkan Al-Quran dan memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran dan ilmu dia kuasai, itulah dia diangkat derajatnya. Demikian juga orang yang merendahkan Al-Quran, merendahkan ilmu, dia juga direndahkan oleh Al-Quran atau direndahkan oleh ilmu itu sendiri. Artinya apa? Budak hitam itu diangkat derajatnya di sisi manusia menjadi wakil gubernur Mekah waktu itu disebabkan ilmu, disebabkan adab, ya, disebabkan Al-Quran tadi itu. Jadi sekali lagi, apa yang saya sampaikan tadi itu ya, dari contoh-contoh dalam Al-Quran dan hadis tadi, bahwa seburuk-buruknya makhluk, ya, yaitu anjing yang paling najis, najisnya levelnya paling tinggi, ya kan, mughalladah, tetapi ketika ditakdib, ketika dididik, dan ketika ditaklim tadi, diajari, dia naik level. Ya. Dia naik level dalam arti dia tidak hina lagi, ya. Dia tidak rendah lagi. Dia ditinggikan derajatkan oleh Allah. Demikian juga budak hitam yang dia bukan orang merdeka, tetapi statusnya disamakan seperti orang merdeka, dia menjadi ya, apalagi ya, mereka lain makhluk dari hewan, tidak, ya. Maka oleh karena itu ini menjadi ya, motivasi bagi kita bahwa mereka adalah calon-calon yang akan mendirikan peradaban di masa depan. Oleh karena itu kita sebagai seorang muadib harus senantiasa sabar tadi, ya, harus senantiasa maksimal tadi supaya kita ini betul-betul punya kontribusi yang besar di dalam melahirkan peradaban di masa mendatang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Ustaz Alim, saya sedikit ya ada tambahan. Monggo Pak Rektor, monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati guru kita, orang tua kita, Bapak Jajidin, para wakil rektor. Recording stop.